Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga senantiasa dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga hingga detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, dapat menambah ilmu kita, dapat menambah wawasan kita, dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan, keikhlasan, kesabaran terhadap kita di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, pada bagian Juz Amma.
sebuah kitab tafsir yang disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, atau yang kita kenal dengan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur beliau dan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau selama kita mempelajari kitab ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita kemarin masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Lail, ya. Masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Lail. Belum selesai ya. Sampai ayat berapa? Berapa? Ayat 8. Baik, barakallahu fikum. Sampai ayat yang ke-8. Nah, yang ke-8 belum? Sudah ya. Sampai ayat yang ke-10 ya. Sampai ayat yang ke-10. Barakallahu fikum. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, yakni fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tayyib, barakallahu fikum. Sekedar murojaah, pada pertemuan sebelumnya fa amma man a'ta, adapun orang-orang yang memberikan. A'ta di sini kata Syekh As-Sa'di rahimahullah mencakup apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari perkara ibadah harta, seperti zakat, kafarat, nafaqat, sedekah, infak di dalam kebaikan, dan masuk di dalamnya juga ibadah badaniyah seperti salat, puasa, atau yang terpadu di dalamnya ibadah maliyah dan ibadah badaniyah seperti haji, umrah, dan yang semisalnya. Wattaqa, dan dia bertakwa. Maksudnya apa? Dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara maksiat dengan berbagai macamnya. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Kata Syekh As-Sa'di, al-husna itu membenarkan al-husna, maksudnya membenarkan la ilaha illallah dan apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Begitu juga apa saja yang termasuk di dalam akidah-akidah, keyakinan-keyakinan di dalam agama Islam, termasuk di dalamnya yaitu hari pembalasan, Ketika seorang membenarkan al-husna, maka dia telah membenarkan la ilaha illallah. Konsekuensinya keyakinan-keyakinan di dalam agama Islam, termasuk di dalamnya adalah hari pembalasan, yaitu dibalasnya kebaikan atau keburukan seseorang pada hari kiamat. Seorang yang fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna tadi, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah, akan mudahkan dia pada hal-hal yang mudah. Kebaikan-kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah mudahkan perkaranya, Allah mudahkan dia melakukan kebaikan, Allah mudahkan dia meninggalkan keburukan, karena dia telah melakukan atau melaksanakan sebab-sebab itu. Apa sebab-sebab yang menjadikan Allah mudahkan dia di dalam kebaikan? Dia telah melakukan sebab-sebab sebelumnya, yaitu fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna, ya, wattaqa wa saddaqa bil husna. Itulah sebab-sebab Allah mudahkan dia di dalam kebaikan. Sebaliknya, wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, dia bakhil terhadap apa saja yang Allah perintahkan terhadapnya. Dia meninggalkan infak yang wajib dan infak yang sifatnya mustahab, yang sunnah. Dan dia tidak berkenan di dalam melakukan apa saja yang Allah wajibkan terhadapnya. Wastaghna, dan dia merasa dirinya cukup. Dia tidak butuh kepada Allah. Dia meninggalkan ibadah, menjauhi ibadah kepada Allah, dan dia tidak memandang dirinya fakir atau butuh dengan puncak kefakiran. Dia tidak merasa butuh terhadap Tuhannya, yang mana iwat al-iman rahimani wa rahimakumullah, padahal kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan itu harus dengan cara kita mencintai Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan, ya, persembahan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak ditempuh olehnya. Maka ketika dia, ya, tidak menempuhnya, begitu juga wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan terhadap al-husna. Al-husna di situ sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, keyakinan di dalam agama, pembalasan, ya, atau balasan pada hari akhir. Dia mendustakannya. Maka apa? Fasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia kepada jalan yang sukar. Ya. Dia mendapatkan, ya, sikap atau akhlak-akhlak yang tercela. Dia dimudahkan di dalam keburukan. Ya, bukan dimudahkan dalam kebaikan, tapi dimudahkan di dalam melakukan keburukan. Dan dia seperti terikat di dalam perkara-perkara maksiat. Kesehariannya dia terkungkung, terikat dengan perkara-perkara maksiat. Nas'alullahal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Lalu selanjutnya ayat yang ke-11. Fadhal dibaca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah wassalamu bihi wa barakatuhu ila hadha wa ma'ad fa innahu la yusbihu illa amalu salih wa amalu alladhi lam yafuz minhu al-wajib fa innahu yakunu wabalan alayhi illa yurdi minhu la asrari syai'an. Baik, cukup. Ayat yang ke-11. Wa ma yughni anhu maluhu, dan tidak bermanfaat baginya hartanya. Wa ma yughni anhu maluhu, dan tidak bermanfaat baginya hartanya. Alladzi aqwahu wastaghna bihi, yang mana dia aqwahu, dia gunakan hartanya itu untuk berlaku sewenang-wenang. Aqwa, dia, ya, melampaui batas, dia sewenang-wenang dengan hartanya itu. Wastaghna bihi, dan dia merasa cukup dengan hartanya itu. Wastaghna bihi, dan dia merasa cukup
dengan hartanya itu. Wa bakhila bihi, dan dia bakhil atau pelit dengan hartanya itu. Ya. Idza halaka wa mata, ketika dia mati atau binasa. Tidak bermanfaat harta yang dia berlaku sewenang-wenang dengan hartanya itu. Dengan apa? Dengan yang dia merasa cukup dengan hartanya itu. Dengan apa? Dengan yang dia bakhil dengan hartanya itu. Tidak bermanfaat. Ketika apa? Ketika halaka wa mata. Ketika dia binasa, ketika dia mati, apa yang dikumpulkan dari hartanya itu, yang mana hartanya disimpan, dia pelit dengan hartanya, dia bakhil, dia sewenang-wenang dengan hartanya, bahkan dia merasa cukup dengan hartanya sampai tidak butuh kepada Allah, ya, itu tidak bermanfaat. Wa mayuni anhu malhu, tidak bermanfaat baginya hartanya. Kapan? Idza halaka wa mata, ketika dia mati atau binasa. Mungkin ketika hidup bermanfaat baginya, dia bisa kaya, dia bisa melakukan apa saja, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan hartanya itu. Namun ketika halaka wa mata, ketika dia meninggal, ketika dia wafat, ketika dia sudah binasa, tidak ada manfaatnya hartanya itu. Fa innahu la yashabu al-insana, karena sesungguhnya harta tersebut la yashabul insana, tidak ya menemani manusia, illa amaluhu as-salihu, kecuali yang menemaninya adalah hanyalah amalannya yang salih. Bahwasanya yang menemani orang yang meninggal, yang menemani orang yang telah wafat itu ya bukanlah harta yang tadi, ya, harta yang dia bakhil dengannya, harta yang dia sewenang-wenang dengannya, harta yang dia merasa cukup dengannya, itu tidak menemaninya. Yang menemaninya hanyalah amaluhu as-salih, amalannya yang salih. Lalu bagaimana dengan harta yang dia infakkan di dalam kebaikan? Maka harta yang dia infakkan di dalam kebaikan, maka akan terus membersamainya, karena bukan dia gunakan untuk perkara-perkara yang buruk, karena hartanya dia gunakan untuk kebaikan, dia dermakan di dalam ya kebaikan, dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka akan menemaninya meskipun dia telah meninggal. Yang tidak menemaninya adalah hartanya ketika dia gunakan dalam perkara yang buruk, sewenang-wenang, dia bakhil dengan hartanya itu, ya, hartanya yang banyak itu tidak menemaninya. Nah, barakallahu fikum. Wa amma maluhu alladhi lam yakhruj minhu alwajiba fa innahu yakunu wabalan alaihi id lam yuqaddim minhu li akhiratihi syai'an. Wa amma maluhu, dan adapun hartanya, alladhi lam yukhrij minhu alwajiba, yang dia tidak mengeluarkan darinya itu suatu yang wajib atau kewajiban dari harta itu, fa innahu yakunu wabalan alaihi, maka sesungguhnya ada harta itu menjadi bencana baginya. Ketika hartanya itu dia tidak keluarkan ya kewajiban yang ada di dalam harta tersebut, karena dari setiap harta dan rezeki yang kita dapatkan itu ada titipan, ya, ada titipan dari Allah, kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang lain, seperti fakir miskin, ya, du'afa, yatim, ya, orang yang fakir dan yang semisalnya. Ada titipan dari Allah dalam harta kita yang kita dapatkan, yang Allah rezekikan kepada kita tersebut. Ketika kita tidak keluarkan itu,
ya, titipan Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak kita keluarkan, ya, kewajiban yang harus kita tunaikan tersebut, maka fa innahu yakunu wabalan alaihi, itu menjadi bencana baginya. Lam yuqaddim minhu li akhiratihi syai'an, ketika dia tidak mempersembahkan, tidak memberikan untuk akhiratnya sedikit pun. Ingat, di dalam harta kita itu ada hal-hal yang harus kita tunaikan untuk perkara-perkara akhirat kita, yang kita bawa untuk bisa bermanfaat untuk akhirat kita. Iwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ketika harta tersebut, ya, kita gunakan di dalam perkara-perkara dunia, ya selesai di dunia saja, tidak kita bawa ke akhirat. Tapi kalau kita gunakan untuk urusan-urusan akhirat, maka kita akan bawa harta tersebut, akan bermanfaat, ya, akan menemani kita di akhirat. Selanjutnya ayat 12. Inna alaina al-huda inna al-huda mustaqima fadluhu yusilu Allah wa ilayhi tamidhu wa amma fadluhu fadluhu mas'ulun an-nahi la tusilu sahibaha illa li'adab syadid. Tayyib, barakallahu fiik. Ayat yang kedua 12. Inna alaina al-huda, sesungguhnya kewajiban bagi kami memberi petunjuk. Sesungguhnya kewajiban bagi kami yaitu memberi petunjuk. Petunjuk di situ ai innal huda al mustaqima tariqahu, sesungguhnya al huda al mustaqima, petunjuk yang lurus, tariqahu, yaitu jalannya, yusilu ilallah, yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghubungkan kepada Allah taala. Al-huda di situ adalah al-huda al-mustaqim, ya, tariqahu, petunjuk yang lurus jalannya, yang menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudni min ridahu, dan dapat mendekatkan dari ridhonya Allah, dapat mendekatkan dari ridhonya Allah. Wa amma dhalal, adapun ad-dhalal, kebalikan dari al-huda, kebalikan dari al-huda, ad-dhalal yaitu kesesatan, faturukuhu masdudatun anillah, maka jalan-jalannya itu masdudatun anillah, tertutup dari Allah taala. Ad-dhalal, kesesatan itu, faturukuhu, jalan-jalannya, masdudatun anillah, tertutup dari Allah taala. La tusilu sahibaha illa lil adzabis syadid, tidak menghubungkan atau tidak mengantarkan pelakunya kecuali mengantarkan kepada azab yang keras. Ya, petunjuk itu mengantarkan kepada Allah, sedangkan kesesatan itu mengantarkan kepada azab yang keras. Kewajiban, ya, bagi kami adalah memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk, ya, kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya, kepada kebenaran yang dapat menghubungkan seseorang itu menuju Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Sebaliknya, seorang yang tidak mendapatkan petunjuk adalah orang yang mendapatkan kesesatan, seorang yang tersesat. Dan orang yang tersesat itu dia tertutup dari menuju Allah Subhanahu wa taala, masdudatun anillah, dia terhalangi dari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah, ya, kesesatan itu mengantarkan kecuali mengantarkan kepada al-adzab asyadid, tidak mengantarkan kepada Allah, malah mengantarkan kepada al-adzab asyadid. Selanjutnya,
ayat yang ke-13, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya hanya punya kami, dan sesungguhnya punya kamilah ya akhirat dan al-ula yaitu dunia. Milkan wa tasarrufan, secara kepemilikan, wa tasarrufan dan pengaturan. Akhirat dan dunia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikannya maupun pengaturannya. Tidak ada yang memiliki akhirat dan dunia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tasarrufnya, pengaturannya, yang mengatur akhirat dan yang mengatur dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu fihima musyarikun. Tidak ada padanya, yaitu di dalam kepemilikan dan pengaturan akhirat dan dunia itu musyarik, yaitu sekutu. Tidak ada sekutu, tidak ada pembantu, tidak ada ya orang kedua, orang ketiga, tidak ada sekutu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang mengatur akhirat dan dunia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan yang mengatur ya akhirat dan dunia. Falyarghab ar-raghibuna, maka hendaknya orang-orang itu ya berharap ilaihi kepadanya, fit talabi di dalam meminta, wal yanqati raja'uhum 'anil makhluqin, dan hendaknya dia memutuskan harapannya itu dari makhluk. Maksudnya apa? Hendaknya kita ya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan putuskanlah harapan kita dari makhluk, karena makhluk itu tidak memiliki dunia, makhluk itu tidak memiliki ya perkara akhirat ya. Makhluk itu tidak memiliki dunia dan akhirat. Makhluk itu tidak mengatur dunia dan akhirat. Yang mengatur dunia dan akhirat hanyalah Allah. Maka kita berharapnya kepada Allah. Jangan sampai kita berharap kepada makhluk. Putuskan harapan kita dari makhluk. Kalau ada yang berharap kepada makhluk, maka nanti ya ada kekecewaan, ada ya suatu yang dia akan menyesal di kemudian hari karena harapannya kepada makhluk. Adapun ketika dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan beruntung ya di dunianya maupun di akhiratnya. Selanjutnya, terus la yaslaha tidak ada, hilang. Sampai di situ. La yaslaha. Baik, cukup. Fa anzartukum naron talazza, maka aku peringatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. Ai tasta'iru wa tatawaqqadu, yaitu menyala-nyala dan berkobar-kobar. Aku peringatkan kalian ya dari api yang menyala-nyala atau berkobar-kobar. Ini sebagai bentuk peringatan terhadap kita semua dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras siksaannya, yang sangat besar panasnya, yang sangat luar biasa. Tasta'iru wa tatawaqqadu, dia api neraka tersebut menyala-nyala dan berkobar-kobar. La yaslaha illal ashqa,
tidak memasukinya illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Tidak akan memasuki neraka tersebut, yaitu neraka yang menyala-nyala tersebut, illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Siapa? Alladzi kadzdzaba, yaitu orang yang mendustakan bil khairi, terhadap kebaikan, bil khabari, bil khairi apa bil khabari? Bil khabari, terhadap al khabar. Al khabar itu berita dari Allah, ya, berita dari Allah, dari Al-Qur'an, ya, dari Al-Qur'an dan dari Rasulnya, melalui lisan Rasulnya, wahyu dari Allah melalui lisan Rasulnya, berita apa saja yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawalla, dan dia berpaling dari apa? Anil amri, dari perintahnya, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memasuki neraka yang menyala-nyala tersebut kecuali orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, adalah orang yang mendustakan khabar, ya, berita dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan dia berpaling dari apa? Anil amri, dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan neraka tersebut, neraka yang menyala-nyala tersebut, dari siapa? Orang yang al-atqa, orang yang bertakwa. Orang yang al-atqa, orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, yang mana orang yang bertakwa tadi, yu'ti ma lahu yatazakka, dia memberikan hartanya atau menafkahkan hartanya itu yatazakka, untuk membersihkannya. Ya, dia memberikan hartanya itu tujuannya untuk membersihkannya. Bi an yakuna qasduhu bihi tazkiyata nafsihi, yang mana tujuan dari pemberian harta tersebut atau nafkah harta tersebut tazkiyata nafsihi, untuk membersihkan jiwanya. Dia menafkahkan hartanya tujuannya untuk apa? Tazkiyata nafsih, untuk mensucikan, untuk membersihkan jiwanya. Itulah orang yang dijauhkan dari, ya, neraka yang menyala-nyala tersebut. Wa tathhiraha minadz-dzunubi, dan tujuannya untuk mensucikannya atau membersihkannya minadz-dzunub, dari dosa-dosa, wal adnas, dan kotoran-kotoran. Ya. Ketika seseorang memberikan hartanya, tujuannya atau niatnya karena Allah, karena untuk membersihkan dirinya, untuk mensucikan dirinya, untuk membersihkan dirinya dari dosa dan kotoran. Qasidan bihi wajhallahi ta'ala, bermaksud atau tujuan dari pemberian nafkahnya tersebut, pemberian hartanya tersebut, ya, wajah Allah Ta'ala, wajahnya Allah Ta'ala, dia mengharap wajah Allah, dia ikhlas karena Allah. Fadalla hadza ala annahu idza tadammana al-infaqul mustahabbu tarka wajibin kadainin wa nafaqatin wa nahwihima fa innahu ghairu masyru'in. Fadalla, maka menunjukkan hadza ini, ala annahu, atas bahwasannya, idza tadammana al-infaqu, apabila
tercakup atau mengandung al-infaqul mustahabbu, infak yang sunnah, infak yang mustahab, ya, tarka wajibin, ya, meninggalkan suatu yang wajib, seperti kadainin, seperti hutang, wa nafaqatin, dan nafkah, wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya, fa innahu ghairu masyru', ya, maka sesungguhnya itu tidak disyariatkan. Jadi ini menunjukkan bahwasannya infak yang sifatnya mustahab, infak yang sifatnya sunnah, ya, itu tidak disyariatkan ketika kita punya tanggungan kewajiban, seperti, ya, dain, hutang, wa nafaqah, dan pemberian nafkah, ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena dia punya, ya, kewajiban dari hartanya itu, dari kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Lalu dia malah mengerjakan atau berinfak dalam perkara yang sunnah, ya. Sementara yang wajib belum dia tunaikan. Maka iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ghairu masyru'. Ini tidak disyariatkan, ya. Tidak disyariatkan ketika dia punya tanggungan yang wajib seperti dain, hutang, atau nafkah, ya, nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya, keluarganya, anaknya, dia umpamanya, ya, cukup hanya untuk itu, maka yang lainnya atau infak yang sunnah itu tidak masyru'. Baru kalau dia sudah, ya, punya kelebihan, dain sudah ditunaikan, ya, hutangnya sudah dilunaskan umpamanya, nafkah sudah sangat cukup, maka boleh dia, ya, berinfak dalam yang sunnah. Bal takunu atiyatuhu mardudatan 'inda katsirin minal ulama. Bahkan takunu atiyatuhu, ya, ada pemberiannya itu mardudatan, dianggap tertolak, 'inda katsirin minal ulama, di sisi kebanyakan para ulama. Maksudnya apa? Ketika dia berinfak sunnah namun dia masih punya tanggungan hutang dan apa? Dan nafkah atau yang semisalnya dari suatu yang wajib, maka pemberian infak yang sunnah ini mardudatan 'inda katsirin minal ulama, ditolak atau tertolak, ya, menurut kebanyakan, ya, para ulama. Li'annahu la yatazakka bi fi'li mustahabbin yafutu 'alaihi al-wajib. Karena dia tidak mensucikan, la yatazakka, tidak mensucikan diri, bi fi'li mustahabbin, dengan melakukan suatu yang sunnah, yafutu 'alaihi al-wajib, sedangkan dia meninggalkan suatu yang wajib atau terlewatkan darinya suatu yang wajib. Tidak dianggap dia itu mensucikan dirinya, ya, dia tidak dianggap yatazakka, yaitu mensucikan dirinya ketika dia melakukan suatu yang sunnah, mustahab, namun terlewatkan darinya suatu yang wajib. Seperti apa tadi? Dain dan nafkah. Kurang berapa menit? 7 menit. 4 menit. Baik, tanya jawab saja dulu. Nah, barakallahu fikum. Karena untuk tafsir yang ke-19 ini, ayat yang ke-19 ini nanti panjang, ya. Ayat yang ke-19 ini panjang. Adapun yang ke-20 pendek, yang ke-19 yang panjang. Jadi
seandainya dilanjutkan itu tidak akan selesai untuk tafsir ayat yang ke-19, biar tidak terpotong penjelasannya. Tapi mungkin sampai di sini, bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Nanti kalau adzan, kita adzan dulu, bisa lanjut lagi setelah adzan ya, sesi tanya jawabnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hati yang sudah tertutup itu sudah tidak dapat hidayah dari Allah? Karena setiap harinya kita mengingatkan sholat, puasa, tapi yang apakah itu mengindikasikan bahwa hatinya sudah tertutup dan tidak dapat hidayah dari Allah? Terus yang kedua, ada apa saja keyakinan di mana bahwa surat Al-Lail ini dapat menyembuhkan penyakit demam. Apakah ada riwayat saja? Dituliskan di piring, setelah itu dikasih air diminumkan orang yang sakit demam. Apakah ada riwayat semacam itu? Ditulis di mana? Ditulis di piring. Piring atau mangkok, setelah itu dikasih air, terus diminumkan yang sakit demam. Insya Allah akan sembuh. Apakah ada riwayat dari Rasulullah SAW? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fikum. Cukup ini waktunya. Baik. Jadi yang pertama berkenan dengan penjelasan ya tadi tentang ya ad-dhalal. Ad-dhalal yaitu kesesatan, lawan dari al-huda. Ya. Bahwasanya ad-dhalal faturukuhu masdudatun anillah. Jalan-jalannya itu tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tertutup dari menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Tadi pertanyaannya ya sedikit berbeda redaksinya. Bagaimana dengan orang yang tertutup hatinya? Ya, apakah dia padahal dia sudah sholat? Ya. Begitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, apakah masih tertutup? Nah, barakallahu fikum. Orang yang belum meninggal itu masih ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah dan juga masih ya berpotensi untuk tersesat. Kita semua ini berpotensi ya mendapatkan hidayah Allah. Ya, kita berharap, kita berdoa terus, jangan sampai kita ya putus dari berdoa kepada Allah, dari memohon petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita selama masih hidup ya itu masih berkesempatan mendapatkan hidayah dan masih ada potensi untuk tersesat. Jangan pernah merasa aman ya. Makanya kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah tertutup, maka sesuatu yang tertutup bisa dibuka. Ya. Sama seperti pintu itu tertutup, itu masih bisa dibuka. Kalau Allah berkehendak ya dibukakan ya hati seseorang, maka tidak ada istilahnya ya hatinya itu terkunci ya. Tidak ada ya yang bisa memastikan seseorang itu dia pasti sudah tertutup hatinya, tidak mungkin mendapatkan hidayah meskipun sudah dikasih tahu berkali-kali umpamanya. Ini kita tidak boleh seperti itu. Tugas kita ya hanya menyampaikan ya, tugas kita hanya menjelaskan ya. Ketika seorang itu mendapatkan hidayah dari Allah ya, maka tidak akan bisa ada yang menyesatkannya
siapapun itu, ya. Dan kita tidak tahu kapan dan di mana. Bisa jadi sekarang ya seorang tersebut belum mendapatkan hidayah, bisa jadi di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah, ya. Seperti apapun keadaannya saat ini, umpamanya saat ini zahirnya kita lihat tidak mungkin orang ini dapat hidayah, zahirnya, ya. Tapi dengan izin Allah ya kita tidak tahu. Jadi kita hanya memberikan bayan, penjelasan. Barakallahu fikum. Diadani dulu, nanti pertanyaan yang kedua saya jawab setelah adzan. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Berkenan dengan pertanyaan yang kedua tentang apa yang terjadi di sebagian masyarakat ya. Ada orang yang menggunakan surah Al-Lail ini untuk kesembuhan dengan menuliskan surah Al-Lail di piring lengkap, ayatnya lengkap, dikasih air, terus diminumkan, terus didoakan untuk menyembuhkan penyakit demam. Barakallahu fikum. Apakah ada keutamaan seperti itu? Barakallahu fikum. Nah, jadi Al-Quran ya, Al-Quran itu secara umum ya, secara umum itu bermanfaat untuk kita ketika kita membacanya dan ketika kita mengetahui maknanya, mentadaburinya, merenungkannya, itu bermanfaat, menjadi petunjuk terhadap kita kepada jalan yang benar, untuk mengenal syariatnya, untuk bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran secara umum ya. Jadi semua ayat-ayat di dalam Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran, kalau ditanya apa ada manfaatnya, ya sangat bermanfaat ya. Dan semua ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi obat, bisa menjadi obat penyakit ya hati maupun penyakit yang sifatnya zahir ketika dijadikan yaitu ruqyah. Tidak membeda-bedakan ya, kecuali ada ya khususiyah pada sebagian ayat atau sebagian surat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaannya secara khusus ya. Adapun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berkenaan tentang fadhail atau keutamaan ya, surat ini dan surat yang lainnya ya, itu membutuhkan dalil. Keutamaan secara khusus itu membutuhkan dalil. Kalau keutamaan secara umum tadi, keutamaan secara umum ya semua surat di dalam Al-Quran itu bermanfaat ya. Bisa tadi ya, bermanfaat untuk penyembuhan penyakit hati dan untuk penyakit zahir, karena Al-Quran itu syifa, obat ya. Dan juga bisa menjadi petunjuk bagi kita, bisa ya menjadi petunjuk bagi kita ketika kita membacanya dan merenungkannya. Maka termasuk surah Al-Lail, ketika kita membacanya, mentadabburinya ya, merenungkannya, mengetahui maknanya, mengetahui tafsirnya, itu bermanfaat ya. Dan bisa ketika kita membacanya, kita bisa ya mendapatkan manfaat yang besar dari itu. Bisa dengan izin Allah, Allah obati hati kita, Allah obati fisik kita ya. Sekali lagi, namun kalau ya keutamaan atau fadhail setiap surat secara khusus itu butuh dalil. Apalagi tadi penyakitnya ditentukan, caranya ditentukan
Caranya kan tertentu tadi, piringnya ditulisi dengan surah Al-Lail lengkap, terus dikasih air, terus diminum dapat menyembuhkan penyakit demam. Nah ini jelas tidak ada hadisnya, tidak ada hadisnya. Kalau bisa mendatangkan hadis tentang ini silahkan, ya. Yang kami ketahui tidak ada hadis, ya, dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau athar dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Lail itu ketika ditulis di dalam apa? Di piring lalu dikasih air, itu bisa menyebabkan, ya, kesembuhan bagi orang yang sakit demam. Tidak ada, ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita, ya, teliti, ya, kita cermati, ya, apa yang terjadi di masyarakat tersebut, ya, ini bertentangan, sudah salah, malah bertentangan dengan, ya, dengan syariat kita, dengan ajaran kita, yang seharusnya Al-Quran itu dibaca, yang seharusnya Al-Quran itu ditadaburi, namun malah ditulis di piring. Ini penghinaan terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Ditulis di kertas masih mending, ya, meskipun, ya, kurang tepat, ya. Kan ada itu, Al-Quran ditulis di kertas terus ditaruh di air, terus diminum. Itu masih ada khilaf ulama. Silakan nanti dibuka di kitab tauhid. Masih ada yang memperbolehkan dengan cara seperti itu. Tapi kalau piring ditulisi, ya, ayat Al-Quran, ya, terus dikasih air, ya, ini salah. Yang benar gimana? Piring, jangan piring, gelas dikasih air, ambil obat, diminum. Jadi bukan piring. Kenapa kok harus piring? Gelas, ya, gelas dikasih air, tidak usah ditulisi surah Al-Lail, ya, minum obat demam, minum bismillah, insyaallah. Tapi keyakinannya itu tambah kuat karena Sembuh. Ya. keyakinannya bertambah kuat kalau memang itu bermanfaat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, terkadang keyakinan, ya, yang kuat itu memang banyak, ya, membawa pengaruh, ya. Keyakinan yang kuat itu banyak membawa pengaruh. Tapi bukan berarti, ya, membenarkan keyakinan tersebut, ya. Bisa, ya, itu tidak bisa membenarkan keyakinan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ada cerita. Seorang datang ke apotek, ya. Datang ke apotek, dia antri, ya. Obat, ya. Dia antri obat. Di tengah antri obat itu dia bercakap-cakap dengan orang sesama yang mengantri obat tersebut, ya. Lalu karena, ya, orang yang antri ini awam, yang ini orang desa, ya, mungkin awam. Apa yang harus dia beli itu tidak tahu. Dia nanya, ya, saya itu sakit ini. Lalu sama sebelahnya itu dikasih tahu, saya minum ini. Saya dulu sembuh minum ini. Minum ini itu dikasih kertas, ya. Jadi minum ini dikasih kertas, bukan obat. Di kertas ada tulisan nama
nama obatnya tersebut. Ini cerita ya, wallahu alam, insya Allah benar. Ini orang yang bercerita masih ada ya ke saya. Terus setelah antri, ya dia tetap minum obatnya tersebut, tetap beli obatnya tersebut. Dan kertas yang dikasih tadi orang sebelahnya itu dibawa pulang. Yang dia minum dari antri obat tadi, dia minum tidak sembuh. Terus dia teringat dengan pesan bapak tadi. Saya minum ini itu kertas itu loh. Jadi kertasnya itu diminum. Jadi bukan. Jadi kertasnya itu dimasukkan ke air terus diminum. Terus qadarullah sembuh. Ketemu Pak saya, jadi ketemu lagi, qadarullah ketemu lagi, terus dia cerita ya. Kemarin saya sembuh gara-gara minum kertas yang dari bapak kemarin itu. Jadi ya itu ya. Mungkin dia ya keyakinannya yang sangat besar itu terkadang bisa ya bisa menyebabkan semangat sembuhnya itu tinggi, bisa jadi seperti itu. Tapi itu bukan berarti membenarkan keyakinannya tersebut. Sama seperti ini loh Pak. Orang sakit ya. Orang sakit. Ketika sudah ada gempa, itu kadang orang yang sakit itu bisa lari Pak. Ya kan? Ketika ada gempa, kira-kira itu ya orang yang sakit itu banyak bisa larinya. Padahal dia sakit itu, dia untuk jalan itu berat. Tapi ketika gempa dia keluar itu dengan apa ya? Dengan keyakinan, dengan apa namanya? Dengan semangatnya ya, itu bisa sembuh seketika. Tapi apakah itu dibenarkan dalam keadaan-keadaan yang lain? Ya tidak dibenarkan. Coba aja ketika sakit tidak ada gempa lari, ya tidak mungkin bisa. Jadi keyakinan itu ya bisa terkadang bisa menumbuhkan kesembuhan dari Allah. Bahwanya kita mau berangkat kerja tidak enak badan. Ya, tidak enak badan ini kan pertengahan antara sakit beneran sama tidak sakit. Tidak enak badan, istilah tidak enak badan itu kan pertengahan ya. Kalau kita yakin insya Allah sehat, jalan sehat, di kantor sehat. Tapi ketika ini sehat apa sakit ya, kayaknya sakit. Ya sakit beneran ya begitu. Jadi keyakinan itu terkadang bisa ya menumbuhkan kesehatan, menumbuhkan kesembuhan. Tapi bukan berarti itu bukan membenarkan keyakinan tersebut. Tidak harus membenarkan keyakinan tersebut ya. Terus kembali ke tadi ya. Jadi piring tadi ya yang dituliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu sangat bertentangan dengan syariat kita. Sangat bertentangan dengan apa? Syariat kita. Kenapa itu malah merendahkan ayat Al-Qur'an? Ya, tidak ada Rasulullah SAW, para sahabat, ya tabi'in, tabi'in itu menulis ayat Al-Qur'an di piring lalu diberi air diminum, tidak ada seperti itu. Jadi itu tidak selain tidak ada dalilnya dan itu malah kebalikannya, yaitu merendahkan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Assalamualaikum. Ayat Al-Qur'an ayat 14 menyebutkan kala rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Terus? Penjelasannya gimana? Itu Allah untuk hati. Nah. Baik, barakallahu fikum.
berkenan dengan ayat yang ke-14 ya. Ayat ke-14 dari surah Al-Mutaffifin. Ya, dari mulai ayat yang ke-7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini harus kita baca dari ayat yang ke-7. Ya. Bahwasanya catatan orang-orang yang fujar itu ada di sijjin, ya. Dan seterusnya, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan, orang yang mendustakan hari pembalasan, ya. Dan tidaklah yang mendustakan itu adalah orang yang melampaui batas lagi athim, berdosa. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka mengatakan ini adalah asatirul awwalin, dongengan ya orang-orang yang terdahulu, ya. Lalu baru kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Sekali-kali tidak, bahkan ya menutup atas hati-hati mereka itu apa saja yang mereka itu yaksibun. Apa yaksibun? Usahakan, ya. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Mereka ya dari Tuhan mereka terhalang ya pada hari kiamat ya dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, orang-orang yang mendustakan ya, orang-orang yang mendustakan ya Allah, mendustakan hari pembalasan dan yang semisal dengannya, seperti yang disebutkan tadi, dia ketika ada ayat-ayat Allah dia mengatakan asatirul awwalin, ya, dongeng-dongengnya orang-orang terdahulu, ya. Allah tutup ya hati-hati mereka itu. Nah, Allah tahu siapa yang mendapatkan petunjuk, siapa yang tersesat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyesatkan seseorang tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Ya, makanya sebaliknya orang yang mendapatkan petunjuk tidak ada yang dapat menyesatkan dirinya. Orang yang mendapatkan kesesatan, orang yang tersesat tidak ada yang dapat memberikan petunjuk padanya, ya. Man yahdillah, ya, man yahdihillahu fala mudil lala wa may yudlil fala hadiyah. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan menyesatkan seseorang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang itu ya atas yang dikerjakan oleh orang tersebut. Dia mendustakan Allah, dia mendustakan Rasulnya, dia mendustakan hari akhir, ya, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan kesesatan tersebut, ya. Dan petunjuk itu juga ada jalannya. Tidak tiba-tiba orang dapat petunjuk, tidak ada jalan-jalannya, tidak. Ada sebab-sebabnya juga, ya. Sehingga Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk, ya. Allah tidak zalim. Allah Maha Adil. Allah memberikan petunjuk itu kepada siapa? Allah Maha tahu, Allah Maha Adil. Dan Allah menyesatkan siapa? Allah, ya, yang lebih tahu, dan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah ya masih ada kesempatan di dunia ini sebelum kita meninggal, ya, untuk kita bisa mendapatkan petunjuk dan masih berpotensi kita untuk tersesat. Itu betul. Kenapa? Itu ya atas ilmunya kita, bukan ilmunya Allah. Ilmunya kita apa? Ilmunya kita selama kita masih hidup, kita masih berkesempatan untuk mendapatkan petunjuk dan masih berpotensi ya untuk tersesat. Kalau ilmunya Allah, Allah sudah tahu fulan
dapat petunjuk. Fulan tersesat sampai meninggal dia tersesat. Fulan ini mendapatkan petunjuk terus tersesat. Fulan ini tersesat kemudian mendapat petunjuk. Allah tahu, ilmunya Allah. Tapi ilmunya kita kan tidak tahu. Jangan sampai kita beralasan dengan ilmunya Allah, ya, dengan ayat ini umpamanya Allah kan yang menyesatkan seseorang. Ya sudah, kalau Allah menyesatkan seseorang, ngapain kita berusaha mendapatkan petunjuk? Ngapain kita capek-capek ibadah? Toh kita nanti kalau sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Makanya ya, di surah Al-Lail ini pada fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu sebenarnya ada hubungannya. Ya, Allah mudahkan. Ketika apa? Ada sebab-sebab sebelumnya. Allah ya mudahkan di dalam jalan yang sukar ketika ada sebab-sebab sebelumnya. Ya. Jadi ada sebab-sebab syar'iyahnya seorang itu mendapatkan petunjuk, dan ada sebab-sebab syar'iyahnya juga ya ketika seorang itu mendapatkan kesesatan. Ya. Ketika Allah tutup ya hati mereka, ya, berarti Allah tahu bahwasanya fulan tersebut dengan sebab-sebabnya dia berhak mendapatkan kesesatan. Barakallahu fiik. Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.